Kami dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mencoba menjalani apa yang menjadi visi Politeknik Negeri Ambon terkait dengan pendidikan vokasi yang bergugus pulau. Nah, penelitian dan pengabdian masyarakat yang kami kembangkan ini itu mencoba menurunkan dari apa yang menjadi gugus pulau. Salah satunya transportasi antar pulau yang kami buat dalam bentuk inovasi mesin bakar menjadi mesin bertenaga baterai. Harapan kami sebenarnya bahwa penelitian ini akan mendorong kepada pemerintah terkait dengan kebijakan transportasi dalam teluk, yaitu transportasi Wayame Ambon misalkan. Nah, hasil penelitian ini telah diuji coba dan ternyata ada beberapa permasalahan yang teratasi. Salah satunya menyangkut kebisingan, menyangkut polusi, dan bahkan yang menyentuh lagi barangkali menyangkut kebijakan ekonomi. Karena tidak lagi membutuhkan pembiayaan untuk minyak. Salam jumpa saudara, Anda kembali menyaksikan program Dialog Warna 30. Kali ini bersama saya Novita Bonara. Seperti biasa selama 30 menit ke depan kita akan berdiskusi bersama, bahkan berdialog bersama. Dan topik menarik untuk edisi kali ini akan kita bahas adalah tentang konversi motor bakar ke motor listrik untuk sarana transportasi laut. Saudara pemirsa, konversi motor bakar ke motor listrik untuk sarana transportasi laut ini merupakan salah satu upaya inovasi yang diinisiasi oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Ambon yang pastinya bahkan tentunya sejalan dengan visi dan misi Politeknik Negeri Ambon, yakni mengembangkan kampus teknologi terapan berbasis gugus pulau. Dan untuk membahas lebih jelasnya saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Politeknik Negeri Ambon, ada Bapak Dedi Mairuhu STMT. Salam jumpa kembali Bapak. Salam jumpa. Salam sehat Pak. Amin. Jadi ini merupakan kali kedua kita bersuara tentunya di TVRI Maluku. Tapi topik yang akan kita bahas ini Pak mungkin tentang konversi motor bakar ke motor listrik untuk sarana transportasi laut. Jadi saya mau tahu, bahkan pemirsa TVRI juga ingin tahu nih Pak, kira-kira apa ini sebenarnya, bahkan bisa dijelaskan apa itu konversi motor bakar ke motor listrik untuk sarana transportasi laut yang digagas langsung oleh kampus Politeknik Negeri Ambon ini Pak Dir. Iya, terima kasih Bu Novi. Sebelum saya menjelaskan tentang konversinya, saya jelaskan sedikit. Politeknik dalam hal ini perguruan tinggi dituntut untuk berdampak kepada masyarakat dalam hal ini, mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, termasuk masalah-masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini akan terkait dengan sarana transportasi. Dengan demikian bahwa Politeknik punya tugas itu melakukan tridharma perguruan tinggi. Dalam hal ini ada dua hal, yaitu ada tiga tapi kita ambil dua hal, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau bicara tentang konversi dari motor bakar ke motor listrik. Nah, ini kita melakukan transformasi sistem dari bahan bakar fosil itu ke sistem kelistrikan yang menjadi penggerak dari sebuah alat transportasi. Dan kita punya inisiatif untuk kita mengatasi, yaitu konversi dari motor bakar di speedboat itu menjadi kendaraan atau speedboat yang bertenaga listrik. Dan itu kita dapat lakukan itu, dan berharap ini menjadi sesuatu yang dapat mengatasi persoalan-persoalan ekonomi di masyarakat, terutama saudara kita yang bermata pencarian sebagai pembawa speedboat itu atau pemilik speedboat.
Mungkin itu. Ya. Baik Pak Dir, mungkin kalau tidak salah dalam perjumpaan kita di tahun 2023 mungkin dalam diskusi yang sama ini juga dilaksanakan mulai digiring itu tahun 2023 betul. Di awalnya itu mulai beralih dengan bahan bakar motor untuk transportasi darat. Ini bisa dijelaskan dulu sebelumnya dan pada akhirnya harus beralih juga naik tingkat lagi menuju ke transportasi laut. Iya, jadi itu yang saya bilang tadi, bahwa kita harus memberikan solusi kepada masyarakat juga termasuk pemerintah. Karena di saat ini dunia dalam hal ini secara global itu akan menghadapi krisis. Krisis bahan bakar, terutama bahan bakar fosil yang kalau diprediksi dalam tahun-tahun tertentu itu akan habis lah begitu. Dan sebagai perguruan tinggi saya dan teman-teman berpikir untuk kita harus lakukan inovasi itu, dan tadi yang seperti Bu Novi bilang bahwa kita sudah mulai dengan kendaraan darat yaitu sepeda motor. Nah, sepeda motor itu kita sudah lakukan konversi tadi, dan kita mulai dengan buat sepeda tahun 2023, tahun sepeda listrik tahun 2024 kita masuk ke sepeda motor yang bertenaga listrik, baik itu motor matic maupun motor standar itu. Nah, jadi itu sudah kita lakukan. Kita berkolaborasi dengan bidang instansi-instansi terkait, termasuk PLN, wilayah Maluku dan Maluku Utara. Dan kita bekerja sama untuk hal itu, dan itu akan berkelanjutan. Dan dalam rangka itu Politeknik akan menjadi pusat daripada konversi daripada motor bakar ke motor listrik. Ya. Baik Pak Dir, kalau tadi sudah menyinggung tentang keterlibatan unsur-unsur terkait, bagaimana dari kampus Politeknik Negeri Ambon mulai membangun kerjasama dengan unsur-unsur yang di luar Politeknik Negeri Ambon sendiri, Pak? Iya, jadi kita giat sekali untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, pihak-pihak luar, termasuk PLN dan industri-industri yang lain. Karena Politeknik itu harus mendapatkan informasi dari pihak-pihak tersebut, karena anak-anak atau SDM yang kita didik di sini itu mereka nanti dipersiapkan untuk ke sana, ke industri. Dengan demikian kita intens membangun komunikasi-komunikasi itu, dan termasuk dengan PLN yang akhir-akhir ini lagi kita giat-giatnya kita membangun dengan kerja-kerja bersama, dan itu akan berlanjut terus, dan itu berdampak sekali. Dan saya perlu bilang bahwa dengan PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara ini banyak lulusan dari Politeknik sudah ada di sana dan bekerja di sana. Yang tadi saya bilang itu harus berkolaborasi dengan industri, sehingga kita tahu persis bahwa industri butuh SDM seperti apa yang untuk dipekerjakan di sana. Itu yang perlu kita kolaborasi terus. Mungkin melihat kondisi saat ini Pak, kira-kira dengan adanya inovasi konversi motor bakar ke motor listrik ini untuk sarana transportasi baik di darat maupun di laut, apakah selama ini sudah ditemui tantangan dari pihak kampus sendiri dalam menghadapi era-era global yang terjadi saat ini, ataupun mungkin ada tantangan lainnya gitu, Pak? Iya, pasti tantangan itu ada. Tantangan itu terkait dengan pengembangan terutama yang ada dengan speedboat, kendaraan transportasi laut tadi, listrik dari bahan bakar ke motor ke listrik, tenaga listrik. Itu ke depan ada harus pengembangan dari uji coba yang dilakukan. Itu memang harus ada pengembangan di sisi-sisi tertentu, mekanikalnya, lalu perbandingan antara mesin dan speedboatnya, dan tenaga dan putaran mesin itu harus seimbang. Nah, itu yang memang harus kita kembangkan. Tapi secara keseluruhan tujuan yang kita ingin capai itu sudah terpenuhi, bahwa bisa dirubah atau transformasi dari motor berbahan bakar fosil ke listrik itu sudah terpenuhi, dan itu tinggal pengembangan aja itu. Ya. Berarti dari Bapak selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon optimis ya ini akan berkelanjutan begitu Pak, dari 2023 mulai start sampai 2025 dan terus akan berkelanjutan begitu Pak? Iya, betul itu memang
saya mengajak teman-teman semua bahwa kita tidak berhenti di sini. Kita akan adakan pengembangan terus, artinya bahwa kenapa harus dikembangkan terus, masyarakat membutuhkan, yang pertama. Yang kedua, bahwa daerah ini membutuhkan perguruan tinggi dengan inovasi-inovasi yang ada untuk bagaimana berperan di dalam pengembangan atau pembangunan daerah ini. Apalagi ke depan ini kan terkait dengan pengembangan dari proyek strategi nasional yang ada di Maluku, termasuk yang ada ini Smart City. Smart City yang sementara didorong oleh Pak Wali Kota dan DPRD untuk segera harus kita lakukan. Dan saya ambil peran bahwa Politeknik harus ada di situ, berperan untuk bagaimana kita sama-sama mensukseskan ini. Oke, baik. Tadi sudah sedikit menyentil tentang pemerintah daerah, mungkin dalam hal ini pemerintah kota. Bagaimana Pak Dir, sejauh ini koordinasi dilakukan sejak tahun 2023 hingga sampai saat ini dengan pemerintah kota, mungkin dalam mendukung program prioritasnya yakni mewujudkan Ambon Smart City? Iya. Selama ini dengan pemerintah kota ya terima kasih sekali. Karena dengan pemerintah kota Ambon ini kita berjalan intens dan berbagai hal tetap kita berkomunikasi dan kita berperan itu di dalam membangun desa-desa yang ada di kota Ambon itu, kita berperan di sana dan itu kita melakukan inovasi-inovasi dan kita mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat secara bersama dengan Pemkot dan kita memberikan rekomendasi-rekomendasi termasuk juga dengan energi baru terbarukan itu. Terkait dengan listrik-listrik di desa itu, kita dari energi listrik yang menggunakan tenaga diesel, kita menggunakan energi matahari. Salah satunya itu. Ya, jadi itu terbukti dan saya berharap memang bahwa Politeknik tidak bisa melangkah sendiri dalam hal ini untuk pengembangan-pengembangan selanjutnya. Karena di situ saya juga sadari betul bahwa membutuhkan anggaran yang cukup besar. Mungkin terakhir Pak, singkat padat jelas apa yang diharapkan oleh Pak Dir selaku pimpinan di Kampus Politeknik Negeri Ambon agar memang ke depannya inovasi ini akan terus berkelanjutan dan dikembangkan dan pada akhirnya akan menyentuh masyarakat yang ada di Kota Ambon. Iya, kalau saya sendiri bahwa perguruan tinggi Politeknik harus tetap menjadi berkat untuk masyarakat. Artinya bahwa terus melakukan inovasi-inovasi dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat karena kita melakukan untuk siapa? Tidak ada lagi. Yang kita harus lakukan perguruan tinggi bersama-sama dengan pemerintah daerah bergandeng tangan untuk mengatasi persoalan masyarakat sebagaimana kita harus memberikan solusi kepada mereka atas persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Dan saya ulangi bahwa kita tetap membutuhkan peran pemerintah daerah untuk kita saling mendukung. Politeknik siap di dalam berinovasi, di dalam melakukan penelitian, pengabdian, mengkaji persoalan di masyarakat, dan tinggal kita bagaimana kita dengan pemerintah daerah untuk bagaimana kita mensukseskan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Perguruan tinggi siap, terutama Politeknik Negeri Ambon siap untuk bersama-sama. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Dir dan terima kasih Bu Novi. Berharap dan pemirsa TVRI pun juga berharap bahwa semoga kedepannya ada lagi inovasi-inovasi terbaru yang digiatkan dan digagas oleh Politeknik Negeri Ambon guna menyentuh masyarakat bahkan sekaligus mendukung program pemerintah Kota Ambon. Dan Pak Dir, setelah ini kita nantinya akan langsung dengan peneliti yang akan langsung menanyakan secara teknis bagaimana prosesnya hingga pada akhirnya sudah dilaksanakan di masyarakat. Mungkin dalam hal ini pengemudi speedboat di Wayame Pak Dir. Terima kasih Pak Dir. Terima kasih Bu Novi. Dan pemirsa, nantikan kami dalam program Dialog Warna 30 dan informasi selanjutnya akan kami saksikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda
masih bersama kami dalam program Dialog Warna 30. Seperti yang tadi sampaikan pada segmen sebelumnya, kita akan bertemu dengan kedua peneliti kita yang berhasil menggagas sebuah inovasi mengkonversi motor bakar ke motor listrik untuk sarana transportasi laut. Dan masih di seputaran lingkungan kampus Politeknik Negeri Ambon, saya sudah berada di bengkel jurusan teknik dan kita akan langsung bertemu dengan kedua peneliti kita. Ada Bapak Ridho Kermita bersama Pak Clay Talakua. Halo Pak, salam sehat Pak. Ya Pak, ini salah satu inovasi konversi motor bakar ke motor listrik ya Pak. Mungkin dari secara sesi mekaniknya, mungkin proses penemuannya bagaimana Pak Clay? Ya, jadi sebenarnya itu awalnya kita mulai dari kendaraan roda 2. Dari kendaraan roda 2 kita coba membuat kendaraan listrik dan itu sudah dilaksanakan memang jadi. Nah, lalu kita ditantang lagi apakah ini bisa diaplikasikan ke kendaraan laut contohnya misalnya kayak di speed. Ya. Nah, bisa saja. Nah, lalu terus di situ kita ini sebenarnya bisa kita bikin baru. Nah, tapi mereka bilang bagaimana kalau mesin konvensionalnya itu dilepas, lalu diganti dengan motor listrik. Motor listrik, bisa saja. Dari segi mekaniknya yang bagian mana nih untuk porsinya Pak Clay dalam? Oh, dari segi mekaniknya ini mesin utamanya itu kita cabut, kita lepas, kita gantikan dengan motor listrik. Motor listrik, baik. Yang kita buat cuma bracket ini ya untuk menghubungkan antara motor listrik sehingga dia bisa menggerakkan ke propellernya. Oke, baik. Kalau dari Pak Ridho dari segi elektrikalnya mungkin dari mekanik dulu baru dikonversi ke elektrikalnya seperti apa mungkin? Ya, jadi untuk elektrikalnya di sini yang tadi seperti dikatakan bahwa menggunakan motor listrik. Ya. Nah, motor listrik ini motor listrik DC atau arus searah, bukan arus balik. Nah, ini dipasang di sini, kemudian ada ECU-nya. ECU-nya ini merupakan controller dari motor ini. Jadi ECU ini dia akan mengatur sistem seperti kecepatan putar, kemudian ada chargernya, kemudian ECU ini akan disetting menggunakan software. Software ini berfungsi untuk mengatur daya motor, kemudian mengatur kecepatan dan akselerasi dari produk ini. Oke, kalau tadi disinggung menggunakan laptop, tapi kalau untuk menyentuh nanti di masyarakat mungkin khusus untuk para pengguna speedboatnya seperti apa? Apakah harus menggunakan laptop atau kok sudah dirancang tersendiri secara elektrikalnya Pak? Ya, jadi di awal saja kita setting untuk akselerasi dan kecepatannya. Itu setelah disetting disimpan di dalam memori ECU ini. Dan setelah disimpan di sini berarti siap digunakan tanpa menggunakan software lagi. Oke, baik. Mungkin dari segi perancangan ini apa yang menjadi kekurangan mungkin dari segi mekaniknya dulu Pak Clay? Atau kelebihannya seperti apa? Jadi memang untuk putarannya kita sudah dapat, tapi dari kecepatan memang masih kurang. Jadi memang nanti ada penelitian lanjutan, di mana mungkin ada penambahan untuk supaya kecepatan yang diinginkan itu tercapai. Oke, baik. Kalau dari segi elektrikalnya mungkin untuk kekurangan bahkan kelebihan daripada penemuan atau inovasi ini seperti apa Pak Ridho? Ya, jadi untuk saya mulai dari yang kurang dulu. Iya, betul. Untuk kekurangannya mengenai kapasitas baterai. Ya. Nah, di sini kapasitas baterai masih terbatas. Jadi untuk bisa beroperasi lebih lama, kita harus menambah kapasitas baterai. Ampernya yang dinaikkan, tegangannya tetap. Oke. Untuk kapasitasnya ini dia tahan berapa lama Pak Clay untuk transportasi laut dalam hal ini speedboat? Yang kita coba itu untuk dua baterai ini dia mampu bertahan sekitar 3 jam. 3 jam. Oke, baik. Kira-kira dalam pelaksanaannya sudah langsung uji coba ke speedboat yang pengguna speedboat gitu. Pengemudi speedboat sudah diuji cobakan begitu. Mungkin dari Pak Clay sama Pak Ridho, bagaimana kira-kira tanggapan masyarakat dalam hal ini mereka yang menggunakan atau jasa transportasi laut ini? Memang kemarin kita sudah uji coba dan memang responnya cukup bagus. Kita juga sendiri sama-sama ikut ada di situ dengan dia punya pengemudi speedboatnya itu. Kalau menurut mereka sih untuk responnya cukup bagus. Cuma mungkin kecepatan perlu ditambah. Kalau dari Pak Ridho mungkin saat diuji cobakan di pengguna transportasi speedboat seperti apa secara elektrikal
Ya, jadi secara elektrikal tadi sudah terjawab bahwa untuk respon dan putarannya sudah oke. Tinggal hal mekanisnya. Jadi hal mekanis itu mengenai transmisi dari penggeraknya baling-baling di bawah. Jadi rasio gearnya yang harus dirubah supaya perbandingan putaran umpamanya di sini dapat 4.000 rpm, di bawah harus 4.000. Yang terjadi di sini kan di sini 4.000 tapi yang keluarannya belum dapat 4.000. Ini sudah disesuaikan mungkin dengan kondisi cuaca, misalkan contoh angin, gelombang dan cuaca yang tidak bergelombang mungkin dari segi itu? Ya, jadi ini kalau sebenarnya kan dulu ini konversi kit milik sepeda motor. Ya. Jadi sudah dibuat seaman mungkin untuk penggunaan di luar ruangan. Jadi untuk ECU-nya sudah ada pengamannya, motornya sudah pengamannya, jadi dia sudah kedap air. Oke. Bagaimana kira-kira ada masukan mungkin dari para pengguna transportasi laut speedboat ketika terjunkan inovasi ini langsung ke mereka yang pada prinsipnya mereka masih sangat awam begitu Pak? Saya ke Pak Rido dulu. Iya, jadi yang saya dengar langsung dari waktu itu kita uji coba dan masyarakat mereka bilang sangat bagus karena dia tidak memerlukan bahan bakar lagi. Kemudian untuk akselerasinya sudah bagus. Kemudian dari sisi kebisingan juga sudah tidak ada lagi karena ini cuma motornya yang berputar, bukan seperti kita menggunakan motor bakar yang berbahan bakar fosil lalu mengeluarkan asap berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan. Oke. Kalau kita tahu sebelumnya mungkin Pak Clay ini kan kalau speedboat itu kan mereka pakai solar ya. Solar atau kan bensin pakai bensin dicampur minyak tanah. Kira-kira secara ekonomisnya perbandingan dengan baterai ini artinya ada kasih gambaran buat masyarakat bahwa ini yang lebih agak menguntungkan ekonomis gitu dibandingkan dengan menggunakan bensin dicampur dengan minyak tanah. Memang seperti kita tahu kan untuk bahan bakar itu seperti apalagi minyak tanah rata-rata kan yang pakai minyak tanah gitu. Nah, mungkin untuk mendapatkannya saja sudah susah. Ya betul. Sekarang kalau kita mau akan ke elektrikal dari sisi ekonomisnya mungkin untuk investnya mungkin ini memerlukan biaya yang sedikit besar dibandingkan dengan motor fosil. Tapi setelah aplikasinya penggunaan dia tidak membutuhkan anggaran yang cukup besar karena untuk biaya operasi seperti bahan bakar itu sudah tidak ada, tinggal charger. Istilahnya jangka panjang, kalau ini jangka panjang. Jadi tinggal casnya juga tidak butuh waktu lama, paling lambat tuh kalau dia sampai kosong tuh mungkin sekitar 3-4 jam. Tapi kalau cuma presentasinya misalnya dia kurang cuma sekitar 20%, 30%, paling nggak sampai 1 jam sudah terisi. Oke, jadi memang masyarakat mungkin dalam hal ini para pengguna transportasi laut sangat. Dia juga tidak membutuhkan daya untuk pengecasan yang terlalu besar. Oke, baik. Berarti sebelum dipraktekkan di para pengguna transportasi mungkin sudah ada edukasi yang sebelumnya diberikan seperti apa kira-kira supaya paling tidak mereka juga ada perbandingan. Bagaimana mungkin Pak dari Pak Rido atau Pak Clay sendiri kira-kira dukungan bahkan genjotan dari pihak kampus dalam mendukung penelitian ini? Ini kan penelitian ini secara prosentasi masih berapa persen Pak? Belum sampai 100, masih ada dilakukan penelitian lanjutan terkait hal-hal teknis. Mungkin bagaimana kira-kira dorongan dari pihak kampus sendiri? Iya, memang yang seperti tadi saya bilang kita ditantang oleh kampus apakah bisa tidak merubah mesin speed ini menjadi motor listrik. Nah, berdasarkan itu makanya kita bilang bisa. Kalau kenapa bisa? Karena sepeda motor saja kita bisa bikin, bagaimana kalau mesin speed kita tidak bisa merubah. Oke, untuk targetnya kira-kira Pak Rido sama Pak Clay sudah ditargetkan kira-kira rampungnya nanti sudah 100% ini tahun ini apa masih tahun depan lagi? Untuk tahun ini saya pikir belum bisa. Karena harapan dari kampus ini mereka kasih tantangan ke kita. Ini kan selama ini kita charger masih menggunakan listrik dari PLN. Nah, mereka kasih tantangan itu bagaimana di pengisian baterai itu nggak pakai listrik PLN lagi, tapi harus menggunakan sumber energi matahari. Iya, tenaga surya. Iya. Oke, baik. Mungkin sekarang kita uji coba dulu ya buat pemirsa TVRI melihat kalau kita tidak langsung ke tempatnya, mungkin ke speedboatnya kita mungkin secara mekanik dan elektrikal langsung di bengkel sini.
Langsung saja pemirsa kita akan melihat bagaimana inovasi terbarukan yang digagas langsung oleh kampus Politeknik Negeri Ambon dalam hal mengkonversi motor bakar dikonversikan ke motor listrik. Langsung saja kita saksikan. Itu mungkin untuk kan kalau untuk mundurnya Oke. kalau aslinya itu kan kita pakai handle untuk memindahkan gigi. Tapi kalau ini putarannya saja. Putarannya saja. Ini untuk mundur. Oke, cukup luar biasa. Wow, ini adalah salah satu inovasi yang sangat luar biasa. Kita berharap selain menciptakan Ambon Smart City, ramah lingkungan atau blue economy, dan kita berharap memang inovasi ini dapat diterima di masyarakat, khususnya bagi mereka yang pengguna transportasi laut, dalam hal ini pengguna speedboat di Teluk Ambon. Mungkin terakhir harapan mungkin dari Pak Rido, apa yang diharapkan nanti ketika hasil penelitian ini dapat diaplikasikan secara berkelanjutan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, mungkin masyarakat pesisir dalam hal ini mereka yang menggunakan transportasi laut. Silakan Pak Rido. Harapan saya ini kalau umpamanya produk ini sudah rampung dan sudah bisa digunakan secara full, maka kami perlu dukungan dari pihak lain. Ya, dukungan dari pihak lain. Mungkin dari Pak Clay, apa yang menjadi harapan? Itu memang harapan kita sih kalau bisa masyarakat bisa menggunakan motor listrik ini, karena secara ekonomis juga memang sangat menguntungkan. Kita cukup merasakan karena dari kita aplikasi ke sepeda motor sebelumnya itu keuntungannya lumayan. Maksudnya keuntungannya dalam artian kita pengeluarannya jadi Lebih ekonomis. Oke. Kita cuma butuh charging sebentar saja, kita bisa pakai untuk kegiatan rutinitas setiap hari untuk sepeda motor, apalagi kalau untuk speed. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Rido, Pak Clay sudah bersama kami dalam program Warna 30. Nah pemirsa, tentunya dengan inovasi terbaru yang digagas langsung oleh kampus Politeknik Negeri Ambon ini, tentunya mewakili masyarakat Maluku, kita berharap bahwa secara ekonomis inovasi ini akan digagas terus dan berkelanjutan. Tentunya dalam mendukung program prioritas Wali Kota dan Wakil Kota Ambon, yakni mewujudkan Smart City dan juga Blue Economy di Kota Ambon. Akhirnya saya Novita Munara pamit dan undur diri, sampai jumpa di Warna 30 berikutnya. Oke Pak, terima kasih. Ya, terima kasih.